Puji Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Sehat semua? Amin. Iya, puji Tuhan, kita harus selalu sehat supaya di masa-masa yang penuh dengan pergumulan dan tantangan itu kita bisa menghadapinya dengan tubuh yang sehat, dengan selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, sehingga dimanapun kita berada, saat bekerja, saat bergaul di rumah, bahkan di gereja pun kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Hari kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk pekerjaan kami, sungguh bersyukur untuk keluarga kami. Terlebih kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan. Kami rindu menikmati setiap ibadah kami, setiap perjumpaan kami dengan Tuhan. Terpujilah Engkau. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke. Bapak Ibu tetap bersuka cita. Amin. Karena iblis tuh cuman satu, dia tahu kalau sukacita yang dari Tuhan tuh sumber kekuatan kita. Jadi dia berusaha untuk mengambil sukacita itu. Kalau sukacita itu diambil dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita kehilangan semangat. Kita tidak dapat menyembah Tuhan, kita tidak dapat memuji Tuhan, dan kita tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan saya berdoa biar sukacita Tuhan semakin hari semakin melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara saya. Amin. Siap beribadah pada pagi hari ini? Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa sukacitamu itu sumber kekuatan dalam hidup kami. Jangan pernah biarkan Tuhan kami keluar dari kasih karunia-Mu. Kalau kami bisa melewati apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, semua bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi semua karena kasih kemurahan Tuhan saja yang senantiasa menyertai kami. Bawa kami masuk lebih dalam lagi, bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu, bahwa kami masuk dalam sungai kehidupan yang daripada-Mu, dan biarkan sungai kehidupan-Mu itu mengalir atas setiap kami, yang menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Syakatakara bataka syakara bataka bataka syara bataka barala kiara bataka basyara bataka barala. Biar Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau yang mengerti akan keadaan setiap hati kami. Shikiara bataka 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 barala. Shikara la bala la bada kara la bara 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 la bara. Shikara la bara 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 la bara.
Kami percaya saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang ke Kau, ku pujianmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Katakan, aku disebut, aku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hati. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hati. Biar kami hanya memandang Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Kiaralabaya, sikiaralabaya, sikiaralabaya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta atas pujian
Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, biar setiap hati kami bersentuhan dengan hati-Mu, hati kami bersentuhan dengan hati-Mu. Biarlah banyak aliran air kehidupan itu mengalir, aliran air kehidupan itu mengalir. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tanganmu. Biarlah Yesus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Masuk lebih dalam lagi. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Ini saatnya, sebab pintu itu terbuka, masuk lebih dalam lagi. I call the video where you watch. Hadir di sini. Mari puji Dia, mari memuji, angkat tangan menyembah.
Mari angkat kedua tanganmu. Saya melihat aliran-aliran sungai kehidupan itu mengalir di tempat ini. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Terima air kehidupan. Terima air kehidupan. tenangkan hati kita sejenak untuk menyiapkan hati kita bagi firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi kerinduan kami. Kami tidak akan menyerah sesulit apapun hidup yang kami jalani hari-hari ini. Tuhan bersama dengan kami. Engkau mengiringi setiap langkah kami. Sehingga kami tidak mau dikalahkan oleh apapun juga. Karena kami tidak sendirian dalam hidup ini. Ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang menuntun kami, yang berjanji memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, karena kami percaya tuntunan-Mu tidak pernah salah, penyertaan Tuhan itu sempurna, dan rancangan-Mu itu penuh damai. Karena itu Tuhan, biar setiap kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam tuntunan daripada firman Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami percaya setiap kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan sekarang kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan disampaikan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menguduskan hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Siang hari ini yang hadir lebih sedikit dari yang pertama. Karena yang pertama sudah jauh lebih banyak. Minta tolong pintunya dibuka aja. Iya Pak Yusuf, ya, supaya ada sirkulasi udara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini tekanan kehidupan terasa makin hari belum selesai. Banyak orang makin merasa hidup ini terlalu berat untuk dihadapi. Ya. Bukan saja masalah kesehatan, karena pandemi ini belum berakhir, ya. Bahkan cenderung jumlah warga yang terpapar virus ini makin bertambah. Kalau tidak salah tadi malam saya lihat di berita sudah di angka 273.000 kalau tidak salah. Ya. Tentu saja itu dikurangi yang sembuh. Memang banyak yang sembuh, ya. Sudah banyak yang disembuhkan oleh para tenaga medis, hanya saja memang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah itu masih banyak yang belum mengikuti. Buktinya, ya, kalau dulu bertambahannya 1.000, lah sekitar itulah 1.000 lebih. Sekarang bisa di angka 3.000, bisa di angka 4.000. Tentu itu menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita semua untuk bisa menjaga kesehatan dengan baik. Belum dampak yang lainnya, ya. Karena itu kalau tidak siap mengikuti berita di Indonesia ini, Bapak Ibu bisa tutup televisinya, ya, atau media sosialnya, ya. Kadang-kadang saya berpikir dalam hati, aduh kasihan Bapak Presiden kita itu. Kita terus perlu doakan, mikir se-Indonesia Raya, tapi yang tidak suka banyak sekali. Sehingga caci maki, perkataan-perkataan kotor, tidak selayaknya disampaikan kepada Presiden, itu disampaikan oleh oknum-oknum tertentu. Belum lagi masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga menjadi tekanan tersendiri loh bagi kita. Ya. Kemarin Pak Setiawan memposting di grup gereja kita. Hati-hati, ya kalau tidak salah gitu kata-katanya. Pada turun gunung, ya. Maksudnya perusahaan-perusahaan besar pada turun gunung loh saudara. Pizza Hut itu dulu kan hanya ada di mall, ya. Sekarang ngemper loh. Tahu ngemper ya Bapak Ibu, ada tenda di pinggir jalan, ada itu Starbucks yang dulu kita hanya ke Paragon lah, DP Mall atau Citraland Mall. Sekarang ada tukangnya, pegawainya naik sepeda bawa apanya ini, tangkinya Starbucks itu mungkin keliling atau mengantar kemana, ya. Belum restoran-restoran yang lain. Artinya apa? Di grassroots, di lapisan bawah masih bisa mereka bergerak. Tetapi di lapisan yang sementara dulu mereka pertahankan tidak mudah cari duit. Nah, tekanan-tekanan akibat pandemi ini, waduh luar biasa. Jangan dipikir yang merasakan begini Indonesia tok loh ya. Luar negeri juga ya. Sekolah-sekolah, university juga mengalami tekanan ya. Sekolah kami, sekolah kita ya itu di STT Abdiel juga menghadapi kondisi keuangan. Karena tidak mudah juga di masa pandemi. Saudara-saudara kita yang punya kos-kosan ini, Unisula ini sedang libur. Tentu juga menghadapi tekanan. Nah, tak pikir hanya di Indonesia. Saya baca University Harvard, Oxford, universitas-universitas dunia yang terkenal juga menanggung utang. Wah. Jadi tekanan hidup ini sedang dalam tanda petik atmosfernya menekan banyak orang. Pertanyaannya, sampai kapan?
Sudah 7 bulan Tuhan, kalau kita boleh berdoa begitu, Tuhan 7 bulan, belum selesai Tuhan, sampai kapan? Mungkin di hati kecil kita juga berkata seperti itu, termasuk saya. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah tekanan yang demikian? Mari kita membaca Alkitab kita. Ada salah satu contoh gereja atau jemaat yang 2000 tahun yang lalu pernah dihadapkan kondisi tekanan yang tidak mudah. Mari kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, firman Tuhan berkata demikian. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, surat kepada ketujuh jemaat yang terangkum di dalam Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, itu dilatar belakangi oleh peristiwa kejadian yang menimpa umat Tuhan pada masanya. Jadi tidak semua apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu itu berisi nubuatan akhir zaman. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang memang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa itu. Ya. Rasul Yohanes menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada ketujuh jemaat atau ketujuh gereja sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Pada tahun 88 Masehi ketika Kaisar Domitianus berkuasa sebagai pemimpin di Kekaisaran Roma, dia membuat satu keputusan supaya setiap warga di Roma menyembah dia sebagai dewa, sebagai Tuhan. Dan itu berlaku bagi semua warga di Imperium Romawi. Semua yang mengaku warga negara Roma harus menyembah dia. Dia adalah dewa, dia adalah Tuhan. Dan itu berlaku juga bagi orang Kristen pada waktu itu. Oleh karena itu Tuhan melalui Rasul Yohanes mengirimkan surat ini kepada ketujuh jemaat yang saat itu masih ada. Yang saat itu sedang bertumbuh, yang saat itu sedang menjadi gereja-gereja di mana orang-orang percaya ada dan bertumbuh. Salah satunya kepada jemaat di Smyrna. Awal bulan yang lalu saya sampaikan surat khotbah dari surat kepada jemaat di Efesus, dan hari ini kita mau belajar dari jemaat di Smyrna. Kota Smyrna sebetulnya kota yang sangat maju ya, gambarnya
seperti itu, ya. Kota yang indah. Makanya ada istilah untuk kota Smyrna ini Crown of Asia, mahkota Asia atau Flower of Asia, bunga Asia, karena keindahan kota itu. Namun demikian bagi orang Kristen, orang percaya, pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, kota ini tidak membuat mereka nyaman. Karena mereka menghadapi tekanan-tekanan sebagai akibat peraturan supaya setiap warga Roma menyembah kepada Kaisar Domitianus. Mereka diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Bagaimana mereka bersikap? Sebagai orang percaya, tentu mereka harus menyembah Tuhan. Sebagai pengikut Kristus yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi sebagai warga Roma, saya ngikut aturan atau tidak? Kalau tidak ikut tentu ada konsekuensinya. Kalau ikut berarti saya murtad. Bukankah seperti itu yang seringkali terjadi? Dalam kehidupan ini hanya perjalanan iman kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan kita. Bagaimana kita mengambil pilihan itu? Ada yang mengambil pilihan, aku menolak aturan itu. Aku mau tetap setia kepada Kristus. Konsekuensinya masuk penjara. Konsekuensinya didor. Konsekuensinya kalau ketemu tentara ISIS dipotong kepalanya. Pilihan yang kedua, mereka mendua hati. Ya percaya Yesus, ya menyembah. Nah, banyak orang seringkali kan mengambil pilihan ini. Paling enak ini mungkin. Ya. Aman. Di hadapan aturan itu aman. Tetapi Tuhan tidak suka tentu sikap seperti itu. Karena mendua hati. Karena tentu tidak mengutamakan Tuhan di sana. Atau yang ketiga, pilihan ketiga yang diambil adalah kompromi. Tuhan kan tahu kalau saya percaya kepada Tuhan. Bukankah percaya Tuhan itu di dalam hati? Mungkin saya menyembah kaisar, enggak apa-apa deh. Tuhan tahu hati saya kok, hati saya menyembah Kristus. Meskipun fisik saya menyembah kaisar. Rupanya jemaat di Smyrna memilih pilihan pertama. Mereka menolak untuk menyembah kaisar. Sehingga konsekuensinya mereka menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang tidak mudah untuk mereka hadapi. Karena itu Tuhan melalui Yohanes menyampaikan kepada mereka di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini yang ngomong Tuhan loh. Perkataan Tuhan lewat Rasul Yohanes. Jadi sebetulnya kalau Tuhan itu bisa berbicara langsung kepada kita, seperti yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna, Tuhan juga ngerti loh, apa yang sedang Bapak Ibu dan saya alami. Jangan dikira Tuhan itu tutup mata. I know, saya tahu bagaimana pekerjaan. Aku tahu rumah tanggamu, aku tahu gerejamu, aku tahu sakit penyakitmu. Ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Seperti pernyataan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Hari ini juga Tuhan tahu yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Tekanan-tekanan apa yang hari-hari ini kita alami. Mari kita lihat tekanan apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Yang pertama kesusahan. Kesusahan. Apa itu kesusahan? Kesusahan ini, next, dalam bahasa Yunani dipakai kata telipis. Atau bahasa Inggris affliction. Susah seperti apa ya? Siapa di sini yang sedang susah?
Susah karena tidak punya uangnya, itu juga susah. Susah, ada masalah di rumah, hubungan suami istri, gesekan, perbedaan pendapat itu ya susah. Susah dapat nilai yang jelek kuliahnya, susah jauh dari pacar, gitu ya. Susah dompetnya kosong lah. Ini kesusahan yang relatif bisa kita atasi nih, gitu ya. Nah, kata telipis ini kesusahan yang lebih mengarah kepada penderitaan. Sebagai konsekuensi karena mereka menyembah Yesus dibandingkan menyembah Kaisar Domitianus, tentu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Hak-haknya dikebiri karena kamu tidak menyembah Kaisar, jangan berharap kepada hak-hakmu sebagai warga Roma. Mereka menghadapi kesusahan seperti itu. Mungkin itu dialami ya oleh beberapa orang percaya yang tinggal di negara-negara yang tertutup oleh Injil. Seperti di China misalnya ya. Beberapa waktu yang lalu, nah, semoga berita itu hoax ya. Saya dapat kiriman video bagaimana gereja-gereja yang di luar gerejanya pemerintah. Jadi di negara Cina itu ada dua macam gereja. Gereja bawah tanah dan gerejanya pemerintah. Gerejanya pemerintah itu menyuarakan suara pemerintah. Padahal gereja pemerintah Cina itu kan dipimpin oleh partai komunis. Bapak Ibu bisa bayangkan gereja tetapi di bawahnya partai komunis. Apa yang disampaikan. Nah itu mereka dilarang untuk menyampaikan apa itu, dilarang untuk terus mengumandangkan pengakuan iman. Beberapa salib seperti di atas saya ini diturunkan. Karena mereka menghadapi tekanan-tekanan yang seperti itu. Nah itu kesusahan. Tidak sekedar kesusahan karena suasana hati kita. Karena kita sedang lesu dalam pekerjaan, sedang tidak punya uang. Tapi ke arah susah, memang betul-betul kondisi penderitaan yang berat. Ditambahi yang kedua ini. Tekanan yang kedua yang dihadapi mereka adalah ini. Kemiskinan. Dipakai kata ptoseia, gitu ya. Di dalam bahasa Yunani ada dua macam kata kemiskinan itu, ptoseia dan peneia. Peneia itu miskin karena biasanya Pak Yusuf ya 1 bulan dapat 10 order, ini cuma tinggal 3 order. Nah, miskin seperti itu. Oh ya. Dalam taraf seperti itu. Biasanya kita ngantongi hasil keluar kota sekian, kok ini tinggal 30%. Biasanya banyak yang beli barang kita, kemudian sedikit. Ini yang namanya kemiskinan peneia. Ya. Biasanya di dompet kita ada 1 juta, ini cuman ada 100.000 gitu. Biasanya kita bisa beli Pizza Hut, ini hanya bisa beli gorengan. Nah, ini peneia. Tetapi yang namanya ptoseia, kemiskinan ini kemiskinan yang betul-betul melarat. Ada di sini yang ptoseia betul-betul melarat. Dalam surat ke-7 jemaat kepada jemaat di Laodikia, di sana Tuhan menegur, jemaat ini kaya secara materi, tetapi dikatakan kamu telanjang miskin, melarat. Melarat secara rohani, tetapi jasmaninya mereka kaya. Tetapi jemaat di Smyrna ini betul-betul miskin, melarat, tetapi rohani mereka bertumbuh, rohani mereka kaya. Mereka ditekan dengan hidup yang susah. Naik level lagi, ditekan dengan kemiskinan. Sebagai para penolak penyembah kaisar, pasti ekonominya mereka dihambat. Padahal kota Smyrna ini kota bisnis di pinggir pelabuhan yang sangat maju. Dikatakan tadi crown of Asia, tetapi bagi orang Kristen melarat betul di situ. Karena kekehnya mereka
untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga hak-hak mereka, termasuk hak-hak berbisnis, ditekan. Sehingga banyak jemaat yang melarat. Sudah 2 tekanan. Yang ketiga, apalagi yang dialami mereka? Difitnah. Blasfemia. Mereka mengalami difitnah. Difitnah apa, Pak? Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-9. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ini firman Tuhan yang ngomong ini. Jadi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu tidak percaya kepada Kristus, itu memfitnah orang-orang Kristen di Smyrna. Salah satu fitnahan yang berkembang pada waktu itu, bahwa orang Kristen itu kanibal. Ketika perjamuan suci, mereka makan darah, makan tubuh dari orang lain. Kemudian mereka mengembangkan seks bebas dan berbagai tuduhan fitnah yang lain. Udah enak ya, sudah susah hidupnya, miskin, difitnah lagi. Ini tekanan yang ketiga yang berat bagi mereka. Apakah Tuhan segera datang melepaskan mereka dari tekanan yang sudah level 3 tadi? Ayat yang ke-10, Tuhan justru ngomong begini kepada jemaat di Smyrna. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kalau kita sebagai jemaat Smyrna, Tuhan ini sudah level 3 loh Tuhan, aku sudah enggak kuat lagi. Tetapi Tuhan justru berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Ditambahi lagi saudara, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tidak dilepaskan dari tekanan hidup yang membuat mereka mengalami penderitaan. Tetapi yang keempat, Tuhan tambahi satu lagi. Beberapa orang dari mereka, termasuk pemimpin gereja di Smyrna, ditangkap dan dimasukkan penjara. Pemimpin gereja mereka, gembala mereka, ditangkap tentara, dimasukkan di dalam penjara. Salah satunya pada tahun 155 Masehi, seorang uskup yang terkenal dalam sejarah gereja yang bernama Polikarpus ditangkap, dimasukkan penjara, kemudian dibakar hidup-hidup. Sampai tentara yang membakar Polikarpus yang sudah tua ini berbelas kasihan melihat penderitaan pemimpin gereja pada waktu itu. Sehingga Polikarpus didekati oleh tentara, dan kita mengenal itu satu pernyataan dia yang luar biasa sampai hari ini. Dia berkata, 86 tahun Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Sekarang dalam penderitaan ini aku juga tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah orang Kristen yang sejati, yang mampu setia seperti yang diharapkan Tuhan sampai mati. Dan Polikarpus mati. Darahnya sebagai darah martir itu menjadi pupuk bagi perkembangan gereja hingga sekarang ini. Luar biasa. Kadang Tuhan izinkan kehidupan itu seperti itu. Bagi kita manusia rasanya sudah tidak kuat dalam hidup ini menjalani hidup. Tapi Tuhan tidak meminta kita berbelas kasihan. Ayat yang ke-10 bagian akhir dikatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai sukses. Begitu? Hendaklah engkau setia sampai engkau kaya raya. Hendaklah engkau setia sampai
semua yang engkau inginkan tercapai. Hendaklah. Tuhan mengatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sudah siap mati? Pak Gun ini ngalup. Bukankah kita bisa ketemu Tuhan kan kalau mati? Tapi aku belum siap, Pak. Ya, semua pasti akan berkata begitu. Tetapi bukankah aura kematian itu ada di mana-mana? Hari-hari ini di masa pandemi ini. Tentu siap tidak siap, Bapak, Ibu, dan saya harus siap. Amin. Aduh Tuhan, Engkau lihat jemaat Geno Indah yang belum siap mati. Saya tidak mendoakan saudara seperti itu, enggak. Tetapi ini real, saudara. Jemaat yang ada di Smyrna kalau kita renungkan sedang menghadapi tekanan itu. Dan tekanan itu hampir mirip kita hadapi. Mungkin kita tidak ditekan oleh pemerintah kita seperti itu. Tapi bau atmosfer pandemi ini begitu kuat. Dan kalau saudara tidak mampu bersikap seperti jemaat di Smyrna tadi, kita akan hanyut oleh keadaan. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Beberapa hari yang lalu tadi saya ceritakan di kebaktian yang pertama. Teman saya hamba Tuhan main ke sini, saudara. Cerita, dia menyebut satu daerah di Indonesia yang merupakan basis kekristenan. Sekarang ini banyak orang yang mulai berubah. Karena tawarannya tidak main-main loh. Kamu pindah ya, tak kasih pekerjaan, tak buatkan usaha. Loh, siapa di masa pandemi yang tidak mau seperti itu? Tantangannya sampai ke sana. Tetapi Tuhan pagi ini, kalau 2000 tahun yang lalu mengingatkan kepada jemaat Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hari ini juga Tuhan ingatkan kepada kita. Apapun kesulitan yang kita alami hari-hari ini, mungkin belum usai sudah 7 bulan pandemi ini. Tuhan hanya ingatkan, tetaplah setia. Tetaplah setia. Tetaplah setia sampai engkau mendapatkan mahkota kehidupan. Sehingga ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan mengenakan mahkota itu di kepala kita. Plek. Sabaslah, hai hambaku, jemaat GIA Geno Indah, masuklah dalam perhentian bersama dengan Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan pagi ini, sampai akhirku menutup mata, ku mau tetap setia untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kau wanita saja katakan sampai akhir. Ya Tuhan, mampukanlah untuk kami setia Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. menanti janji Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia ku melayani. Kaum pria, nyanyikan pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir bersama-sama. Ya Tuhan, mampukanlah kami setia, mampukanlah kami teguh, sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia ku melayanimu. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang kami taruh di dada kami masing-masing. Kami sadar Tuhan untuk setia kepadamu di masa-masa pandemi ini tidak mudah. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan kuasa-Mu. Kami perlu urapan-Mu sehingga kami sanggup menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala kekhawatiran, segala ketakutan itu akan dilenyapkan ketika kami dekat kepada-Mu, ketika kami bersandar kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini jamahlah setiap umat-Mu yang hadir, yang lemah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberi kekuatan yang baru kepada mereka, supaya mereka kuat menghadapi tantangan pergumulan hari-hari ini. Bagi mereka yang bimbang ragu, yang mulai meragukan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, pegang erat tangan mereka. Engkau mengasihi, Engkau mau menyertai mereka, Engkau membimbing mereka sehingga mereka bisa melewati penderitaan ini bersama dengan Tuhan. Bagi mereka yang mulai meragukan Tuhan, yang sudah berencana akan meninggalkan Engkau, Tuhan, peluklah mereka. Engkau mengasihi mereka, Engkau bersama dengan mereka. Engkau tahu kesusahan mereka, Engkau tahu penderitaan mereka, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus bekerja. Firman itu menjadi rema yang menghidupkan kami, menggairahkan kami untuk kami menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan, saya sampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, setelah ibadah ini bagi kaum pria, Bapak masih ada kerja bakti. Terima kasih sekali lagi gereja menyampaikan untuk dukungan persembahan, juga tenaga, waktu Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masak. Di cuaca yang panas begini tetap meluangkan waktu untuk kerja bakti. Kita berharap 2-3 minggu lagi akan selesai sehingga kita boleh menjadi kesaksian bagi masyarakat di Blok F melalui karya kita, melalui peran serta kita bagi peninggian jalan untuk
masyarakat di sebelah gereja. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, terus terhubunglah dengan gereja kita. Tidak hanya hari Minggu, karena setiap hari-hari tertentu ada siaran ibadah online yang disiarkan baik lewat Facebook gereja maupun Instagram gereja. Apakah itu persekutuan pria Kristen, persekutuan wanita Kristen, ibadah pengerja transformasi doa, dan juga KPK setiap hari Jumat. Mari kita di tengah-tengah kesibukan kita, tiliklah kita, bergabunglah dengan kita dalam ibadah online. Juga kepada orang tua, setiap minggu jam 8:30 ada sekolah minggu melewat Google Meet dan WhatsApp call kalau tidak salah. Mari bergabung supaya anak-anak kita juga terpelihara, terpantau kerohaniannya dengan baik. Jangan biarkan anak-anak kita bertumbuh sendiri tanpa bimbingan. Guru-guru sekolah minggu sudah menyiapkan firman Tuhan untuk dan mendoakan anak-anak kita. Mari kita terus bawa anak-anak kita untuk tetap mengikuti ibadah online sekolah minggu sampai pandemi ini selesai dan anak-anak bisa kembali ke gereja dengan baik. Puji Tuhan, itu saja pengumuman gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Meskipun kami tahu waktu kami terbatas, oleh karena kami mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah kami. Kami percaya tidak mengurangi kekhidmatan bahkan kehadiran-Mu di tengah kami. Kami percaya setiap kami sudah diberkati melalui setiap pujian yang menguatkan kami. Diberkati melalui firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami untuk setia kepada Tuhan. Bahkan melalui doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan terus bawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami memperoleh kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kami di masa pandemi ini. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Sepekan yang akan datang mereka akan bekerja. Sepekan yang akan datang mereka akan mengatur keluarga, rumah tangga. Sepekan yang akan datang anak-anak mereka akan kuliah dan sekolah online. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka supaya mereka terus mengalami Tuhan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dan rancangan-Mu itu tidak pernah gagal dalam diri orang-orang percaya. Ajar untuk kami setia, ajar kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Mulai dari petugas sound system multimedia, Pak Asher, juga para pemain musik, singer, worship leader. Tuhan akan memberkati mereka yang sudah melayani di dua ibadah ini. Jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang menguatkan mereka terus, Tuhan yang terus mengurapi mereka sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dalam berbagai upaya untuk membebaskan bangsa kami dari bencana atau pandemi virus corona ini. Tuhan yang akan memberkati supaya semua yang dilakukan baik dalam menerapkan protokol kesehatan, baik dalam penelitian maupun penemuan vaksin, semua membawa hasil yang positif untuk bangsa kami, sehingga masyarakat dapat kembali bekerja dengan baik, dapat kembali melakukan aktivitasnya dengan tenang tanpa terganggu oleh ancaman-ancaman virus yang mematikan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap umat-Mu dalam tangan Tuhan. Engkau yang memproteksi mereka, Engkau yang melindungi mereka dimanapun berada, di rumah, di pekerjaan, di lingkungan masyarakat. Mereka dalam perlindungan-Mu sehingga mereka tetap sehat, imunitas tubuh mereka kuat sehingga dapat menangkal virus-virus penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang mengakhiri ibadah kami hari ini. Kedangkan tangan-Mu atas kami semua, berkatilah setiap umat.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam sukacita dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai hidupmu, akan menyertai pekerjaanmu, akan menyertai rumah tanggamu dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya